doa kepada Barudin. Silakan. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, ya. Karena kemarin mungkin sempat kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi di sini Ibu ingin tanya dulu, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum memasuki pelajaran, nah di sini Ibu ingin mengabsen dulu. Ika? Ya, Ibu, ada. Hadir. Hadir, ya. Baharudin? Hadir, Bu. Pak Ternus? Hadir, Bu. Aina Rofi? Hadir, Bu. Sutrisnanto? Hadir, Bu. Hermi? Hadir, Bu. Nah, di sini yang tidak hadir siapa? Indah, Bu, sakit. Indah, Bu, sakit. Suratnya ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh ya. Ya, Ada yang jadi belum ke absen, Bu. ya. Ada yang belum ke absen. Siapa? Saya, Bu, belum. Saya belum, Bu. Oh iya, Ina dengan Suyanti. Nggak Hadir, nampak Ibu. ini. Ini nggak nampak. Berdua ini di belakang. Sedang Ya. ngapain kalian? Habis dari belakang, Bu. Mendengarkan Ibu. Iya. Dah semua kan udah lengkap. Nah, di sini, jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan memasuki pelajaran baru, yaitu tentang cahaya. Jadi di sini Ibu ingin menampilkan dulu. Sudah nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang cahaya. Mungkin kalian waktu SD sudah pernah mempelajari tentang cahaya. Dan mungkin juga, bukan mungkin lagi ya, jadi setiap hari itu kita telah menikmati yang namanya cahaya. Itu setiap saat, baik siang, malam, maupun saat ini juga kita telah menikmati itu yang namanya cahaya. Mungkin ada yang memberi berpendapat, ada yang tahu apa itu cahaya? Tahu, Saya, Bu. Bu. Sinar. Saya, Bu. Lampu, Ya, Bu. Ina? Sinar, Bu. Matahari. Ya, matahari, kata Nanto. Lampu, Bu. Siapa lagi? Lampu. Lampu. Ya, apa lagi? Lilin, Bu, lilin. Lilin juga boleh. Apa lagi? Center, Ibu, center. Center. Energi, Bu. Energi, Bu. kita juga bukan semuanya betul Yang cahaya. membuat terang, Bu. Ya, yang membuat terang. Jadi di sini cahaya itu betul yang apa dikatakan teman-temannya, yaitu cahaya itu bisa berupa lilin, ada senter, ada juga yang menyimpan energi. Nah, jadi pelajaran kita kali ini membahas tentang cahaya. Nah, sekarang kalian lihat ini gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini nampak gambarnya. Nampak, Bu. Nah, ini Nampak, Bu. dari sini, apa yang kalian bisa lihat? Itu ada pelangi, Bu. Pelangi. Ini. Warna-warni. Pemandangan yang indah, Bu. Ada sungainya, Ya, Bu. betul. Pemandangan indah. Ada sungai, pohon. ada pohon yang hijau, kemudian di langit ada Awan, Bu. ada pelangi. Ya, di situ ada pelangi. Siapa yang bisa tahu nih? Siapa yang bisa menyebutkan warna pelangi di sini? Tolong Ika, ya disebutkan warna apa saja pelangi itu? Ada merah, ada hijau, ada kuning,
Biru. Di langit yang biru. Ada yang ya. Ya, betul. Apa ya? Coba diulangi, Baharudin. Ibu kurang dengar apa yang disampaikan oleh Ika tadi. Ya Ibu, merah, kuning, hijau, biru. Ada juga nilai ungu, warna ungu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi pelangi itu terdiri dari warna merah, warna jingga, hijau, biru, nila, ada ungu. Nah, di sini terdapat bermacam warna. Nah, sekarang apa kaitannya materi pelangi yang gambarkan ini dengan materi kita kali ini? Apa kaitannya dengan cahaya? Ada yang bisa menyampaikan? pelangi timbul karena ada cahaya, Bu. Karena adanya cahaya. Nah, dari mana cahaya tersebut? Dari mana warna pelangi? Bu. Pembiasan, Bu. Pembiasan. Kemudian lagi. Nah, kalian pernah melihat pelangi kan? Pernah, Bu. Tidak? Belum pernah. Pernah. Kapan pelangi itu muncul? Pada waktu Setelah krimis, hujan. Bu. Biasanya kalau ada hujan terus panas, Bu. Hujan, panas. Ada hujan langsung panas, biasanya suka ada, Bu. Nah, pelangi itu muncul ketika biasanya setelah terjadi Hujan, ya Bu. hujan. Jadi di sini pelangi itu merupakan tadi gelombang cahaya tadi. Gelombang polikromatik itu yang terdiri dari banyak warna, kemudian cahaya tadi itu diuraikan, kemudian ketika bertemu dengan air hujan, tetes hujan tadi, jadi cahaya tadi itu akan dibelokkan, terbentuklah pelangi yang berwarna-warni, ya seperti yang kalian lihat. Cuman di sini seperti yang Ibu baca juga, sebenarnya itu pelangi itu banyak sekali warnanya. Jadi karena mata manusia itu hanya memiliki kemampuan sedikit, jadi hanya melihat 7 warna pelangi itu tadi. Tuh, ini ya. Ada yang bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang di sini kita mempelajari tentang cahaya ini banyak sekali manfaatnya, ya. Jadi cahaya itu sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik itu untuk tumbuhan, untuk hewan, dan untuk kita sebagai manusia. Tanpa adanya cahaya, sistem di bumi ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Nah, coba bayangkan ketika kalian berada di suatu kamar, tiba-tiba listriknya mati dan tampak gelap semuanya. Apa yang kalian rasakan? Takut, Bu. Takut, panik, mungkin Susah ada yang keluar juga, Bu. berteriak. Susah lihat Jalannya kan? susah lihat. Apakah kalian bisa meraba-raba yang ada di depan kalian, atau mungkin bisa melihat sesuatu tanpa adanya cahaya? Nggak Tidak, bisa Bu. melihat. Bu, melihat. Jadi cahaya itu sangat bermanfaat sekali untuk kita. Tanpa adanya cahaya tadi ya, kita itu tidak bisa melihat suatu benda. Nah, jadi di sini pelajaran kita hari ini ingin merumuskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu di sini melalui nanti kalian itu melakukan percobaan, kalian itu dapat menjelaskan proses melihat suatu benda oleh mata. Jadi di sini kalian bisa mengetahui mekanisme melihat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dari pengamatan nanti yang akan kalian lakukan di LKPD yang Ibu berikan, kalian bisa menyelidiki sifat-sifat cahaya. Kemudian dari sana, dari kegiatan tadi itu, kalian dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Kemudian yang keempat itu, kalian bisa menjelaskan apa sih manfaat cahaya itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, nih yaitu tujuan pembelajaran kita. Kemudian di sini sambil kalian membaca-baca bahan pelajaran yang Ibu bagikan, nah di sini coba lihat lagi, ya. Jadi sambil membaca, coba lihat lagi tampilan yang Ibu tampilkan di sini. Nah,
Yang kalian lihat, ini gambar apa yang Ibu tampilkan? Cewek cantik, Bu. Oh, cewek Itu cantik. Belajar cewek lagi belajar, Bu. membaca. Oh, ini Puan sedang belajar, Bu. iya, abang-abang Malam-malam. senang sekali melihat cewek, ya. Ya, kalau Sinanto itu, Bu, matanya jelalatan lewat cewek, Bu. Ya. Kemudian si Ika, coba apa ini gambar apa? Ika? Ika lagi tidur ya? Mic-nya belum dinyalakan, Bu. Ina sedang belajar, Bu. Oh, iya. Pakai lampu. Oh, pakai lampu belajar. Jadi, di sini itu gambar seorang anak, entah mungkin Ina, bisa mungkin Ika, dia sedang belajar. Mungkin besok dia itu ada ulangan. Jadi, di sini dia belajar itu dengan bantuan apa di sini? Bantuan Lampu. lampu. Sekali dengan bantuan lampu. Nah, coba lagi. Ini Ibu tampilkan gambar yang kedua. Apa yang kalian lihat? Gelap, Bu. Gelap, Nah, Ibu. hitam, Bu. Gelap, Bu. Gelap kan? Gelap. Warna hitam. Warna Hitam. hitam. Nah, sekarang ini yang ini. Itu lampu zaman dulu, Bu. Pelita, Bu. Lentera. Ya, oke. Nah, dari ketiga gambar ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa yang dapat kalian ambil? Apa yang dapat kalian, mungkin ada pertanyaan dari ketiga ini? Untuk dapat melihat butuh lampu, Bu. Butuh lampu. Kemudian, ada yang lain lagi? Sinar, Bu. Sinar. Nah, berarti. Kalau Iya, kita betul. baca, Bu. Ya. Jadi sebenarnya cahaya itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu cahaya itu apa? Terang, Bu. Terang. Nah, di sini, ini Ibu menyampaikan bahwa cahaya itu merupakan salah satu bentuk energi. Benar tadi ada yang disampaikan teman kalian tadi di awal pembuka tadi, itu cahaya merupakan bentuk energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik di sini menyebabkan cahaya tadi bisa merambat walaupun tanpa adanya medium. Jadi medium itu zat perantara, bisa berupa zat padat, zat cair, dan gas. Walaupun tanpa ketiga medium tersebut, cahaya bisa merambat. Nah, jadi di sini Ibu memberikan contoh nih, ada 5 buah gambar. Yang pertama ini gambar apa? Yang pertama Matahari, Bu. iya, matahari. Matahari. Ini gambarnya kurang besar. Ini gambar matahari. Yang kedua gambar apa? Lilin. Lilin. Yang ketiga ini gambar Warnanya korek api. korek api. Yang berikutnya Lampu. Lampu. yang terakhir ini juga Lampu. lampu juga yang dialiri, ini ada kabel-kabel listrik ini kan. Jadi semua ini merupakan sumber cahaya. Mengapa disebut dengan sumber cahaya? Karena di sini sudah Ibu tuliskan, karena kelima ini tadi dapat memancarkan cahaya seperti yang terjadi pada anak yang ini tadi. Nah, jadi lampu ini berfungsi sebagai sumber cahaya yang bisa membuat anak ini melihat buku. Nah, ya di sini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi materi kita. Nah, karena tidak ada, lanjut ya. Nah, sekarang ini ada gambar lagi. Nah, ini gambar apa? Rumah mewah, Bu. Rumah mewah. Nah, di sini rumah mewah dengan lampu yang banyak. Kemudian di luar pagar itu terdapat seorang
Seorang apa nih? Pencuri. Pencuri. Anggap saja pencuri ini di bawah pohon di sini. Oh, Pagar. Ya, di luar pagar. Kemudian di sini, apakah pencuri tersebut bisa melihat orang yang ada di dalam rumah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kenapa bisa? Terang. Karena ada cahaya, Ibu. Ada lampu, Bu. Karena adanya lampu, adanya cahaya, betul. Kemudian, apakah orang yang di dalam rumah itu bisa melihat pencuri? Bisa. Tidak. Ada CCTV. Kalau terang. Samar-samar. Kata si Samar-samar, Bu. Karena agak gelap. Ya, kalau di sini terang, otomatis tuan rumah ini bisa melihat si pencuri. Dan kalau di sini gelap, di daerah di bawah pohon tadi, berarti otomatis orang yang ada di dalam rumah tidak bisa melihat pencuri. Nah, Ya. berarti dari pernyataan Ibu tadi, kita bisa melihat suatu benda itu karena adanya apa? Cahaya, Bu. Cahaya. Cahaya. Ya, betul sekali, betul semuanya ya. Prosesnya, jadi di sini, jadi bagaimana kita bisa melihat? Jadi prosesnya itu dari cahaya lampu tadi, ya, dia bersinar atau menyinari suatu benda, menyinarkan cahayanya ke benda, kemudian dari benda tadi cahaya itu dipantulkan ke mata kita. Jadi kita itu bisa melihat benda tadi. Ya, jadi Ibu ulangi. Dari lampu tadi, lampu itu menyinarkan cahayanya ke benda. Kemudian dari benda itu tadi memantulkan cahayanya ke mata. Jadi kita itu bisa melihat suatu benda. Ya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ibu maaf, mau ke belakang dulu ya. Iya, silakan. Jangan lama-lama ya, 5 menit. Kembali lagi. Nah, di sini kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nih, jadi di sini Ibu sampaikan kita dapat melihat suatu benda itu karena lampu menyinari benda dengan cahayanya, kemudian benda tersebut memantulkan cahayanya ke mata kita. Nah, di sini. Nah, ya. Karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi dengan sifat-sifat cahaya. Nanti di sifat-sifat cahaya ini akan kalian selidiki. Diselidiki nanti akan Ibu berikan LKPD-nya ya. Jadi mungkin di sini Ibu hanya sekilas saja menyampaikannya. Ya, jadi sifat-sifat cahaya itu ada beberapa. Yang pertama itu cahaya itu bisa melambat lurus. Nah, ini gambarnya seperti ada seorang anak yang mengintip cahaya lilin tadi melalui celah sempit ini. Jadi anak ini tadi bisa melihat cahaya lilin karena di ini tadi mungkin kardusnya tadi ada lubang, jadi sehingga bisa melihat cahaya lampu berbentuk garis lurus. Nah, seperti ini juga gambar orang di sebelahnya itu sedang menyenter ke arah tertentu pada malam hari. Seseorang itu menyenter, kemudian senternya tadi menghasilkan cahaya yang berbentuk garis Lurus. garis apa? Garis lurus. Garis lurus. Nah, kemudian yang kedua, cahaya itu sifatnya dapat dipantulkan. Jadi cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi cahaya itu bisa memantul melalui dinding atau penghalang di sini. Bisa melalui dinding atau penghalang. Jadi jika di sini ada dua, jika pemantulnya, penghalangnya berupa bahan yang halus seperti cermin, dia pemantulannya secara sempurna, berarti disebut dengan pemantulan teratur. Nah, ini gambarnya. Jika panahnya begini, seolah-olah ini pemantulnya adalah cermin. Lihat panahnya. Kemudian dia akan dipantulkan arahnya sejajar dengan sinar pantul tadi. Berarti teratur dia. Nih.
Yang kedua, itu pemantulan baur. Pemantulan baur itu artinya pemantulan yang tidak teratur atau disebut dengan difus. Ini terjadi pada bidang yang kasar atau tidak rata. Contohnya tembok. Nah, tembok itu merupakan bidang yang tidak rata. Mengapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo? Nah, jadi tembok itu tadi ya, secara kasat mata kita lihat itu tembok itu halus, tapi ternyata tidak. Jadi tembok itu terdapat pori-porinya. Jadi pada saat cahaya itu memantul ke tembok, itu menghasilkan pemantulan baur atau difus atau pemantulan tidak teratur. Jadi ketika cahaya memantul ke tembok atau ke batu, yang pokoknya yang bahannya bidang datarnya kasar, ini cahaya itu akan dipantulkan tidak secara teratur. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke samping. Nih gambarnya. Oleh karena itu, dari pemantulan ini, nah ya, pemantulan tidak teratur ini, jadi kita itu bisa melihat benda itu di ruangan. Jadi karena ruangan kita itu di kiri dan kanan itu berbentuk tembok yang kasar, otomatis cahaya itu dia menyebar dengan arah yang tidak beraturan sehingga cahaya tersebut memenuhi ruangan. Nah, di situ ya, bisa memenuhi ruangan. Bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi di sini tadi Ibu buat gambar lagi di sini pemantulan baur itu atau difus atau pemantulan tidak teratur. Nah, ini gambarnya tadi, tidak teratur panahnya. Sedangkan pemantulan teratur ini dia teratur, panahnya beraturan, kemudian sinar pantul yang dihasilkan pun dia beraturan. Nah, di sini di pemantulan cahaya ini terdapat hukum pemantulan cahaya yang disebut dengan hukum Snellius. Nah, juga ini nanti akan kalian amati. Nanti ada Ibu kasihkan di LKPD itu ada terdapat pengamatan tentang hukum pemantulan cahaya. Jadi hukum pemantulan cahaya di sini disebut dengan hukum Snellius ya. Jadi berbunyi sinar datang, ini sinar datang. Kemudian garis normal itu yang di tengah ini. Kemudian sinar pantul terletak pada satu bidang datar di sini. Bidang datarnya yang bawah itu berupa cermin. Yang licin, cermin misalnya ya. Yang kedua, besar sudut datang. Ini sudut datang di sini sama dengan besar sudut pantul. Otomatis sudut datang di sini sama dengan sudut pantul. Nah, berikutnya sifat cahaya itu ada yang dapat dibiaskan. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri. Ini gambar apa? Pensil, Bu. Pensil. Pensil ini kenapa? Itu dimasukkan ke dalam gelas. Patah, Bu, pensilnya, Bu. Tampak Seperti patah. Tampak seperti patah. Ini karena cahaya dibiaskan. Dibiaskan itu artinya dibelokkan. Karena di sini cahaya itu merambat dari medium. Tadi kan medium itu padat, cair atau gas. Karena di atas itu berupa udara dan bawahnya itu berupa air, jadi cahaya itu dibiaskan. Jadi medium yang kurang rapat ke medium yang rapat. Jadi seolah-olah pensil ini tampak patah. Berikutnya, cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, ini contohnya. Ketika senter diarahkan ke gelas beling ya, kaca nih, gelas kaca, dia akan tembus, jadi penembus benda bening. Sementara ketika senter diarahkan kepada batu, dia akan apa gimana nih? Tidak tembus kan? Tidak tembus. Iya. Iya, tadi. Kemudian berikutnya itu cahaya dapat diuraikan. Nah, diuraikan di sini disebut juga dengan dispersi cahaya, diuraikan. Jadi cahaya tadi diuraikan.
Ketika balon-balon ini terkena cahaya, dia akan seperti pelangi tadi, ya, berwarna-warni seperti pelangi berwarna-warni itu. Kemudian yang terakhir di sini sifat cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Ya tadi nih, gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang cahaya itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, sehingga pada saat dia terurai, dia menghasilkan warna yang berbeda-beda juga. Ya, dapat merambat tanpa melalui medium. Nah, kemudian di sini manfaat cahaya, di sini kalian boleh lihat sendiri manfaat cahaya. Yang pertama itu untuk, ini gambar apa nih pertama nih? Gambar? Penangkap surya, Bu. Oh, penangkap surya, panel surya. Ini panel surya. Jadi cahaya di sini ditampung, kemudian disimpan, dan kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk menghidupkan listrik, ya, untuk lampu biar menyala. Kemudian di sini ada bapak-bapak yang sedang apa nih? Garam ya, Bu? Iya, garam. Jadi sedang menguapkan air laut tadi nih. Ini nih air laut diuapkan jadilah kristal garam. Jadi karena bantuan cahaya juga. Kemudian yang ketiga ini sama nih, gambar listrik. Ini ya. Ini manfaat cahaya juga. Yang berikutnya tadi, ini gambar tumbuhan. Tumbuhan tadi memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesa. Nah, kalau kita sendiri, manusia di sini, banyak sekali manfaat cahaya. Yang pertama mungkin, kalian pada saat setelah mencuci baju, apa yang kalian lakukan? Jemurnya. Nah, berarti cahaya itu bermanfaat untuk mengeringkan atau menjemur pakaian menjadi kering ya. Kemudian juga mungkin untuk mengeringkan ikan asin, segala macam. Nah, jadi itulah manfaat untuk manfaat dalam cahaya ini tadi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk LKPD? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada di sini, kembalikan LKPD. Nah, kalian membentuk kelompok 4 orang, dan Ibu harapkan kalian tetap menjaga jarak ya. Jadi walaupun kalian ini belajar tatap muka, kalian bisa berdiskusi, kalian tetap menjaga jarak antar teman. Ya. Ini apa? Ada, Bu. LKPD-nya nggak ada. Ada di WA, udah. Oh ya. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti Ibu panggil perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo. Iya, Bu. Iya. Bisa, Bu. Ya, silakan. Bisa, Bu. Udah selesai? Belum, Bu. Ya. Ibu tunggu lagi ya. Belum, Bu. Ya, karena udah beberapa yang selesai, jadi ini di sini Ibu ingin melihat hasil diskusi kalian. Coba kelompoknya Ina maju ke depan. Bu. Ayo kelompok Ina. Ya, siap, Bu. Ya, silakan Ina. Ya. Bentar, Bu. Hasil pengamatan dari kelompok kami, pada pengamatan yang pertama, yang telah kami lakukan adalah menunjukkan bahwa sifat cahaya merambat lurus, terbukti dengan sinar laser yang terbentuk garis lurus saat pengamatan yang telah kami lakukan. Kemudian Ya, lanjut.
kedua, langsung Bu ini dibacakan? Iya, langsung. Oh ya, siap. Sifat cahaya yang kami amati yaitu cahaya dapat dipantulkan ketika sinar laser yang diarahkan ke cermin kemudian dipantulkan lagi ke wadah dengan sudut yang sama besarnya antar sinar datang dan sinar pantul. Yang Jadi ketiga, kesimpulannya. oh kesimpulannya. Ya. Jadi cahaya merambat lurus, kemudian yang kedua cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga cahaya dapat dibiaskan, yang keempat cahaya dapat diuraikan, kelima cahaya menembus yang bening, Bu. Oh iya, betul. Tepuk tangan untuk teman kalian. Mari. Silakan Mina duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Jadi benar apa yang dikatakan Ina dan kawan-kawan. Jadi di sini Ibu ingin meluruskan lagi ya, bahwa cahaya itu memiliki sifat-sifat seperti yang kalian amati di percobaan tadi. Jadi ada yang sifat cahaya itu ada yang cahaya berbentuk garis lurus tadi. Berarti itu artinya cahaya merambat lurus. Kemudian ada lagi cahaya yang menembus benda bening, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya dapat diapakan? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian dari sini, dari pelajaran kita sampai akhir, ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Oh, sudah jelas. Nah, Jelas, berarti kalau tidak sudah jelas, berarti di sini Ibu yang bertanya ya, boleh? Boleh, Bu. Ya, Nah, Bu. boleh. Dari awal, dari Ibu menyampaikan gambar pelangi, gambar anak, kemudian gambar rumah, sampai sekarang ini, sampai kalian melakukan pengamatan, apa yang dapat kalian pelajari di sini? Apa yang kalian rangkum dari kegiatan kita hari ini? Jadi, mungkin kalian, ya? Iya, cahaya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, Bu. Sangat bermanfaat, Ya, sangat berguna itu. Bermanfaat. Kemudian di sini kita bisa mengetahui tadi sifat-sifat dari cahaya. Kita bisa mengetahui sifat-sifat cahaya, Bu. Ya, jadi dari pelajaran ini kita bisa mengetahui sifat-sifat cahaya, kemudian kita bisa mengetahui manfaat dari cahaya. Ya, betul sekali. Jadi di sini juga Ibu simpulkan bahwa cahaya itu tadi merupakan suatu energi. Suatu energi, kemudian juga merupakan berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa melalui medium. Ya, betul. Jadi walaupun tidak adanya medium, cahaya itu dapat merambat tadi, ya. Jadi setelah belajar ini, setelah Ibu simpulkan, coba cek, keluarkan HP kalian. Ibu ingin memberi evaluasi terkait pemahaman kalian terhadap materi tersebut, yang materi yang telah Ibu sampaikan. Ini Ibu bagikan ke WA grup. Mohon dicek. Dengan passwordnya F1. Sudah masuk di WA-nya? Sudah, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Kemudian kalian masukkan nomor dan passwordnya.
Passwordnya apa, Bu? Nah, ini Tes 1. Ada Ibu sampaikan di grup. sudah terlihat. Nah, coba kalian dari Iya, di situ. Nih. Sudah? Nah, ini ada yang beberapa yang sudah masuk. Sudah? Nah, jadi Ibu ingin menyampaikan ini hasil evaluasi kita. Ini Ibu lihat sudah cukup bagus. Sudah banyak yang betul di sini ya. Mungkin di sini ada juga yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM, ada beberapa orang. Jadi Ibu harapkan untuk pertemuan berikutnya, untuk pembelajaran berikutnya, kalian dapat meningkatkan hasil belajar kalian ya. Jadi jangan kecewa kalian yang mendapat nilai rendah, dan juga jangan berbangga hati bagi kalian yang sudah mendapatkan nilai 100. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Jelas. Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi Ibu cukupkan sampai sini. Jadi pembelajaran kita selesai. Untuk pertemuan berikutnya, kita itu akan membahas tentang cermin. Nanti di sana cermin kita akan belajar cermin datar dan cermin lengkung. Jadi cermin lengkung juga itu terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung. Ya. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi sebelum menutup pelajaran, dipersilahkan kepada Sutrisnanto untuk memimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan siang ini, mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Yang Ibu. Ya.